Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya sharing tentang sifat munafik. Saya tertarik sharing tentang sifat munafik karena menurut pandangan saya, sifat munafik salah satu yang dapat menghalangi aliran anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, mengapa Tuhan sungguh tidak berkenan dengan hidup yang munafik? Walau dalam realitas kehidupan, barangkali masih ada orang per orang yang menggunakan sifat munafik justru sebagai jalan untuk mencapai tujuannya, untuk mendapatkan kepentingannya. Dalam Matius pasal 6, Tuhan menyatakan bahwa sifat munafik berhubungan atau berkaitan ketika seseorang melakukan kewajiban agama di hadapan orang untuk dilihat oleh orang tersebut. Jadi, melakukan kewajiban agama bukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kebaikan bagi sesamanya, bagi orang lain, tetapi semata-mata demi kepentingan diri sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yang saya lihat di internet, sifat munafik itu adalah seolah-olah seseorang setia melakukan kewajiban agamanya atau sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Bisa dikatakan bermuka dua atau menggunakan topeng kehidupan atau melakukan sandiwara, dapat seolah-olah berperilaku bukan seperti dirinya. Demikianlah ulasan tentang munafik. Kemudian di dalam Matius 6 juga dicontohkan bagaimana sifat munafik tersebut. Antara lain berkaitan dengan ketika seseorang ingin bersedekah atau membantu orang lain, tetapi ketika bersedekah tidak didasari dengan ketulusan hati, tetapi agar dilihat orang lain kemudian mendapatkan pujian. Contoh munafik yang lainnya, misalnya ketika sedang berdoa, melakukan doa bukan dengan kerendahan hati, tapi berdoa agar dilihat oleh orang lain seolah-olah dirinya sungguh rohani atau kelihatan sebagai orang yang saleh. Kemudian contoh yang lain, misalnya ketika sedang melakukan puasa, maka kemudian seolah-olah wajahnya dibuat muram, jalannya dibuat lemah, agar orang lain menduga bahwa dia sedang berpuasa. Contoh yang lain, misalnya ketika seseorang sedang mempersembahkan persepuluhan atau persembahan yang lainnya, atau persembahan-persembahan yang sifatnya bukan uang tetapi tenaga. Semua persembahan tersebut tidak didasari oleh kemurahan hatinya, tetapi agar dirinya dilihat bahwa sebagai orang yang rohaniah, orang yang sungguh baik, orang yang terhormat,
di dalam keagamaannya. Orang-orang munafik kadang kelihatan hidupnya sungguh sangat benar, sungguh sangat baik, bahkan aktif dalam kehidupan pelayanan, menjadi pengurus lembaga kerohanian. Tetapi di dalam hatinya memiliki tujuan yang berbeda dengan apa yang nampak. Kadang tidak peduli dengan kepentingan orang-orang yang miskin. Dia mengambil haknya orang yang miskin atau yang membutuhkan hanya untuk nafsunya, hanya untuk keinginan kedagingannya. Jadi dia tidak peduli dengan posisi kedudukannya. Dia bisa menunjukkan kerohaniannya nampak, tapi di belakangnya sungguh berbeda apa yang diperbuatnya. Oleh karena itu, orang munafik pada dasarnya tidak fokus di dalam menjalankan keagamannya untuk kemuliaan nama Tuhan, juga tidak peduli terhadap orang lain, bahwa kerohaniannya adalah hanya untuk kepuasan diri sendiri, untuk mencari kepentingan dapat diperolehnya. Orang munafik dalam berinteraksi dengan orang lain juga pintar. Dia bisa bersandiwara, bisa kelihatan ramah, simpati, lembut, sangat mempesona. Tapi ternyata dengan sandiwaranya, dengan keramahannya itu ada agenda-agenda khusus, ada trik-trik, ada suatu kelicikan, akan mengambil hak-hak kepentingan orang lain demi kepentingannya diri sendiri, dan tidak peduli apakah orang lain akan kecewa, marah, hancur, dan hak-haknya diambil oleh dirinya. Saudaraku, orang munafik tidak memiliki rasa bersalah dengan apa yang dilakukannya, karena orang munafik tidak memiliki moralitas atau memiliki moralitas ganda, campur-campur. Apapun, kalau itu dapat mencapai tujuan kepentingannya, dianggap benar, walaupun itu hal-hal yang dilakukannya salah dan merugikan orang lain. Tapi orang munafik tidak peduli. Sebenarnya orang munafik tahu tentang aturan keagamaan, tentang firman Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan. Tapi orang munafik seolah-olah memang tidak mau tahu, karena bagi orang munafik kepentingan adalah tujuannya, bukan soal moralitas, bukan soal bagaimana taat dan setia mematuhi firman Tuhan. Orang munafik juga tahu tentang aturan-aturan masyarakat yang telah disepakati oleh orang banyak, mana yang benar, mana yang salah. Tapi bagi orang munafik, semua jadi benar jika itu dapat mendukung untuk mencapai kepentingannya, untuk mencapai tujuannya. Orang munafik memuliakan Tuhan hanya melalui bibirnya, dengan bibirnya, bukan dengan hatinya. Orang munafik melakukan kegiatan keagamaan adalah hanya untuk menuruti kemauannya sendiri. Demikian pula ketika berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, walaupun orang munafik memang pandai untuk bersandiwara dengan ramahnya, dengan kelembutannya, dengan seolah-olah kebaikannya yang kelihatan, tapi pada dasarnya dia tidak peduli orang lain,
dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dia peduli hanya dengan kepentingannya. Jika kepentingan sudah diperolehnya, maka dia tidak peduli tentang orang lain. Orang munafik tidak fokus, tidak peduli dengan Tuhan. Orang munafik tidak takut mencobai Tuhan. Apalagi juga berkaitan dengan manusia, dengan orang lain. Orang munafik tidak memiliki empati, tidak berbela rasa. Apapun yang terjadi atas orang lain, tidak peduli. Yang penting keinginannya sendiri terpenuhi. Bagi orang lain, dia tidak menganggap. Apakah orang lain itu akan senang, atau akan menderita, atau akan kecewa? Orang munafik tidak peduli, tidak memiliki hati, tidak empati, tidak berbela rasa. Orang munafik ibaratnya seperti seseorang yang mencuci peralatan dapur, seperti pinggan, cawan, mangkok, panci, yang dicuci bersih di luarnya, di permukaannya, tapi di dalamnya tidak dicuci, sehingga dari luar orang lihat sangat bersih, padahal di dalamnya sangat kotor, tidak baik untuk memasak sebenarnya. Tapi orang munafik tidak peduli. Orang munafik juga dapat diibaratkan seperti kuburan yang kelihatannya bersih, rapi, dibangun dengan megah di luarnya, tapi di dalamnya ada tulang belulang dan berbagai kotoran. Orang munafik menganggap bisa menyembunyikan apa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Juga orang munafik tidak peduli apakah orang lain tahu atau tidak tentang apa yang dilakukannya. Dia tidak peduli dengan apapun omongan orang. Padahal sebenarnya Tuhan adalah Maha Kuasa, sungguh tahu tentang apa yang dilakukan oleh orang munafik. Orang lain juga sebenarnya tahu. Itulah mengapa Tuhan sungguh tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bersifat munafik, yang memiliki karakter munafik. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama dapat melakukan apapun di dalam kehidupan ini seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita dapat menghindari hal-hal yang negatif, kedengkian, iri, kemudian permufakatan jahat, rancangan-rancangan yang merugikan orang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Karena orang munafik akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Demikian pula orang yang dapat taat dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan, menjadi pelaku firman, menjadi surat Kristus yang berjalan, yang dapat dilihat oleh banyak orang, akan mendapatkan balasan dalam hidupnya, yaitu damai sukacita surgawi, dan senantiasa hidup dalam perlindungan kasih-Nya untuk senantiasa hidup bersama Tuhan. Kita memang lemah, tapi Tuhan sungguh Maha Kuasa yang akan menjaga, melindungi, membimbing kita, yang akan mengirimkan Roh Kudus untuk senantiasa bersemayam, untuk senantiasa membimbing, menyertai, melindungi kita. Mari kita bersama-sama untuk hidup tulus, jujur, penuh kasih, karena kasih tidak akan pura-pura, tapi kasih yang tulus, yang berintegritas, yang bermoral dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.